Baik, selamat malam sahabat media Indonesia. Selamat berjumpa lagi dalam program rutin kita. Seperti biasa, The Journalist on Duty Media Indonesia yang biasa hadir dalam diskusi bersama teman-teman sahabat media Indonesia pada setiap hari Selasa dan Jumat malam. Cuma spesialnya pada malam hari ini, karena Journalist on Duty mulai pekan ini secara khusus untuk membawakan tema-tema tertentu dalam rangka bulan suci Ramadan begitu ya, untuk mengisi selama kurang lebih masa puasa yang saat ini sedang dijalankan oleh teman-teman atau umat beragama muslim di seluruh dunia. Ya baik, saya sapa dulu, sudah ada banyak yang bergabung dalam Instagram Live kita pada malam hari ini. Ya, untuk teman-teman yang mungkin sedang menjalankan ibadah puasa, ini sudah memasuki hari ke-6. Kalau kita hitung mundur, kurang lebih 23 hari lagi, kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita tentu berharap agar teman-teman, sahabat media Indonesia, yang menjalankan masa puasa, puasanya semua lancar. Dan tentu tak kurang juga, bukan berarti juga ya, teman-teman yang tidak menjalankan ibadah puasa juga bisa ikut setidak-tidaknya di dalam kesetiaan atau apa yang ibadah yang sedang dilakukan oleh teman-teman saudara-saudara kita umat beragama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa dalam beberapa hari ini dan dalam beberapa hari ke depan. Ya baik sahabat media Indonesia, seperti yang tadi saya sampaikan, mengingat bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang sangat istimewa dan banyak didoakan agar menjadi berkah juga ya buat kita semua sahabat media Indonesia yang hadir di dalam Instagram Live kita pada malam hari ini. Secara khusus pada malam hari ini saya akan ditemani oleh dua sahabat media Indonesia. Jadi teman-teman sahabat media Indonesia, mungkin saja selama ini ketika kita bicara tentang toleransi, ketika kita bicara tentang keberagaman, rasanya kok enteng begitu ya. Mengucapkannya memang pasti selalu mudah. Tetapi pada saat yang sama ketika kita berkali-kali menyampaikan kita harus mengembangkan toleransi, kita berbicara tentang pluralisme, ketika kita bicara tentang bagaimana menghargai perbedaan. Tetapi pada saat yang sama kita juga dihadapkan pada banyak sekali cerita. Ya, kita bisa menonton melalui televisi, mendengarnya melalui radio, membacanya melalui media sosial dan berita-berita media-media online. Tidak sedikit juga rupanya ada berita-berita yang kemudian membawa kita kepada sebuah pertanyaan. Sebenarnya ada problem juga gitu dengan kehidupan bersama kita yang beragam ini, baik dari sisi agama, bicara suku maupun budaya dan segala macam. Ya baik sahabat media Indonesia, saya secara sangat spesial pada malam hari ini karena memang media Indonesia ingin sekali lagi menghadirkan cerita-cerita, fakta-fakta yang memang sudah banyak dilakukan lagi begitu. Jadi kita tidak lagi berbicara seperti apa kita harus berbicara toleransi pada dirinya sendiri, tetapi kita lebih ingin menggali pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat, bagaimana mereka betul-betul bisa memperjuangkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nanti dari ujung timur saya akan ditemani oleh sahabat saya, Mas Sumardi. Beliau kebetulan dipercaya oleh masyarakat di desanya, jauh di Kabupaten Manggarai Barat sana, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai kepala desa pada saat ini. Dan uniknya teman-teman, jadi kalau image orang bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai mayoritas pemeluk agama Katolik dan Kristen misalnya, tetapi toh ada satu tempat yang dinamakan Desa Siru itu dan yang saat ini dipimpin oleh Mas Sumardi. Beliau seorang muslim dan dipercaya menjadi kepala desa begitu di tempatnya. Ini nanti ada cerita menarik apa yang bisa dibagikan oleh Mas Sumardi nanti dengan kita. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita
Romo Aloysius Budi Purnomo, beliau Imam Katolik Keuskupan Agung Semarang, juga saat ini pengajar di Universitas Sugio Pranoto. Nanti beliau juga akan berbagi dengan kita apa-apa saja di dalam pengalaman, dalam praktek apa-apa saja yang selama ini dikerjakan oleh Romo Budi untuk bisa dijadikan inspirasi buat kita semua, terutama dalam konteks mengembangkan toleransi di tengah masyarakat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya baik sahabat media Indonesia, saya tentu mengajak teman-teman untuk ikut berinteraksi pada malam hari ini dengan ikut mengirimkan pertanyaan atau komentar atau sekedar cerita di dalam kolom komentar Instagram Live kita pada malam hari ini. Ya baik teman-teman sahabat media Indonesia, saya akan terima dulu atau undang kedua narasumber kita, sahabat media Indonesia pada malam hari ini. Saya cek sebentar. Ya. Sebentar. Iya, oke. Satu lagi. Iya. Oke, selamat malam. Iya, waduh. Selamat malam. Luar biasa. Halo Pak Tom. Romo Budi, selamat malam. Mas Sumardi, selamat malam. Selamat malam semuanya. Iya, baik. Ini ada sahabatnya Romo Budi juga, karena pasti followersnya Romo Budi ini luar biasa banyak juga. Gabung dengan sahabat media Indonesia, dan dari ujung timur jauh, dari Manggarai Barat sana, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Mas Supardi. Ini anak muda hebat dari Manggarai Barat dengan peci hitamnya. Saya sapa dulu. Iya, Romo Budi sehat, Mas Sumardi sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Wah, ini satu jawab alhamdulillah semua. Kalau Romo Budi jawab alhamdulillah, bagus juga gitu. Nanti Mas Sumardi jawab puji Tuhan, itu boleh juga gitu. Iya baik. Ini kita bersharing begitu ya, berbagi sebenarnya Romo dan Mas Sumardi ya, sahabat media Indonesia ini luar biasa sekali. Kita memang tadi di awal saya sampaikan, ketika kita bicara toleransi, ketika kita bicara pluralisme di Indonesia, saya, teman-teman sahabat media Indonesia, sedang berada bersama dua orang yang saya anggap sebagai inspirasi begitu ya buat kita di masyarakat. Mungkin sebelum saya ke Romo Budi, saya mau dengar dulu cerita yang paling jauh nih di Nusa Tenggara Timur sana ini bersama Mas Sumardi. Mas Sumardi gimana? Tapi puasa sampai hari ke berapa ini? Hari ke-6 lancar, Mas Sumardi? Alhamdulillah lancar Pak. Oke, baik. Iya, luar biasa ya. Jadi kita memang pengen dengar cerita begitu. Ini kan anggapan banyak orang bicara tentang toleransi. Kenapa tadi saya sampaikan? Biar orang juga tahu gitu. Rupanya di NTT teman-teman Muslim itu ada, bahkan diberi ruang sangat luar biasa, dan bagaimana mereka berdinamika begitu. Teman-teman Muslim di sana dengan kultur masyarakat yang memang mayoritas sebenarnya pemeluk Kristen begitu. Saya langsung saja to the point ke bicara soal itu. Mungkin Mas Sumardi bisa bercerita begitu di dalam kehidupan berdinamikanya di sana seperti apa. Boleh Mas Sumardi, silakan. Ya, terima kasih Pak Thomas. Jadi memang Desa Siru adalah salah satu desa yang secara kependudukan itu mayoritas Muslim gitu ya. Kemudian Desa Siru ini berada di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi kita selama ini hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami dari Katolik, karena dari desa kami itu mayoritas Muslim. Kemudian tetangga-tetangga desa kami itu mayoritas keluarga-keluarga dari Katolik gitu. Jadi kami hidup berdampingan. Bahkan kami punya adegium yang mengatakan bahwa ikatan keluarga itu jauh lebih kuat daripada ikatan ideologis gitu. Jadi kalau misalnya ketika Idul Fitri, keluarga yang Katolik itu datang silaturahim ke
ke rumah kita yang Muslim. Pun sebaliknya, ketika Natal keluarga Muslim pun juga datang rahim ke keluarga yang Katolik gitu. Jadi saya kira kami hidup ini cukup bagus, tidak ada tekanan dari mana-mana karena kami minoritas. Jadi kehidupan sosial keagamaan juga berjalan dengan lancar gitu kan. Tidak ada perbedaan itu bukan sesuatu yang untuk kemudian dibenturkan, tapi perbedaan itu merupakan rahmat dari Tuhan yang dianugerahkan untuk kita, khususnya untuk bangsa Indonesia. Saya kira itu Bang. Memang begitu. Ini indah nih Bang Sumardi ngomongnya begitu. Kita rahmat, ini kita anugerah perbedaan segala macam gitu. Tapi pengen denger asli dalam kontak sehari-hari begitu. Artinya kekayaan apa sih yang membuat kemudian teman-teman merasa sebenarnya nggak ada problem gitu ketika kita bicara tentang you agama apa, saya agama apa. Itu dinamika dalam kehidupan sehari-hari, apalagi Mas Sumardi ini kan saya tahu kepala desa gitu ya. Nah, sebagai seorang kepala desa, sebagai seorang pemimpin warga di situ, itu mengelolanya itu bagaimana gitu. Itu pengen tahu juga kita. Ya, pertama secara ini jumlah penduduk kita itu yang Muslim itu 92%. Kemudian yang keluarga yang Katolik kita sudah sekitar 8% gitu. Nah, dalam mengelola ini sebetulnya kita tidak membeda-bedakan antara agama A dan agama B. Sama perlakuan kita sama kepada semua masyarakat yang ada di rumah. Misalnya soal bantuan yang lagi ngetren sekarang kan BLT dana desa. Nah, soal kita pembagiannya kita rata lah, tidak melihat faktor apakah dia ini agama Muslim atau agama Katolik. Kalau dia warga kita, masyarakat kita layani, kita ayomi untuk hidup berdampingan. Dan saya kira ini pola yang kita lakukan secara turun-temurun, khususnya yang ada di Desa Siru gitu. Tidak ada perbedaan perlakuan. Bahkan dulu ketika ada masa jabatan kepala saya sebelum saya sudah berakhir, kemudian keluarga Muslim di desa saya memberikan kepercayaan kepada keluarga Katolik untuk menjadi penjabat kepala desa sementara sebelum proses pemilihan kepala desa. Jadi ada guru agama di sini namanya Anton Mensen. Kita beri dia kepercayaan untuk memimpin desa sebelum pemilihan kepala desa berlangsung. Jadi kita sangat toleran. Kemudian untuk menentukan pilihan itu melalui musyawarah dan mufakat bersama masyarakat, bersama tokoh masyarakat, bersama pemuda. Jadi kita beri dia kepercayaan untuk memimpin kurang lebih 1 tahun lah masa transisi ya sebelum pemilihan kepala desa. Jadi kita beri kepercayaan kepada keluarga kita dari yang Katolik gitu. Dan saya kira ketika beliau memimpin juga itu pun dia mengayomi semua, tidak melihat apakah si A agama Katolik atau agama Muslim, semua dia mengayomi, melindungi masyarakat yang ada di Desa Siru gitu. Dan sebetulnya tetangga-tetangga desa kami pun semuanya mayoritas Katolik. Jadi tidak ada gangguan, tidak ada benturan sosial karena faktor ideologis itu. Alhamdulillah sampai selama ini tidak terjadi. Jadi kami hidup harmonis. Pada kami juga ada yang Katolik, pun sebaliknya keluarga yang Katolik juga ada yang Muslim. Bahkan misalnya kalau soal pernikahan itu ada 2 anak muda nih mau nikah misalnya beda agama. Iya. Tinggal mereka kalau mereka memilih ikut Muslim, ya yang Katolik biasa tidak berontak gitu kan. Pun sebaliknya ada juga yang misalnya yang Muslim pindah agama ke Katolik karena mau nikah misalnya, dan dia lebih milih ke ke agama calon istrinya misalnya, ya bagi kita tidak jadi soal karena tidak jadi pilihannya dan dia sudah dewasa untuk menentukan pilihannya gitu kan, dan itu tidak menjadi soal. Bahkan dulu pernah saya punya keluarga yang Katolik itu saudara dari bapak itu nikah di gereja, kami datang ke sana. Oke, ya. Ini menarik ya cerita dari nun jauh dari Desa Siru ini. Jadi ini kalau di Jakarta kan nikah beda agama itu udah heboh banget, berita terakhir itu kan Mas Sumardi kan, kita ketahui semua begitu. Jadi ini kadang-kadang memang ada gap juga begitu. Nah ini nanti saya tahan dulu pertanyaannya, saya coba ke Romo Budi dulu gitu. Jadi ya sahabat media Indonesia, senang sekali jadi kalau saya bisa berdialog langsung dalam Instagram Live dengan Romo Budi ini Romo Budi sudah potong rambut juga rupanya ya. Ini kalau mungkin beberapa kali ada teman-teman atau sahabat media Indonesia yang melihat penampilan beliau ini kan, ya memang beliau imam Katolik di Keuskupan Agung Semarang, tapi beliau juga seorang seniman, beliau seorang pengajar juga,
beliau bisa didekati juga dari sisi budaya. Ini luar biasa nih talenta dari Romo Budi ini. Kita pengen dengar juga gitu. Jadi saya banyak sekali mengikuti, terutama ya ada beberapa pikiran dari Romo Budi, tetapi saya lebih excited pengen dengar gitu cerita dari Romo Budi bergelut dengan urusan pluralisme, toleransi. Ini kan banyak sekali kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang Romo lakukan. Boleh diceritain dulu nggak, Mo? Artinya kegiatan-kegiatan sehari-hari yang Romo lakukan dalam konteks kegiatan toleransi ini gitu. Silakan, Mo. Iya, terima kasih Pak Thomas dan juga Mas Mardi yang non-jauh di sana, juga para sahabat media Indonesia. Pertama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin. Kita yang beragama Katolik sudah hampir selesai. Oh iya. Kita ini lagi bersyukur. puasa juga ya, Prapaskah. Kita bersyukur karena bangsa kita disucikan pada hari-hari ini oleh puasa dari dua agama besar ya. Islam sudah mulai dan kemudian Katolik itu hampir selesai. Minggu depan itu selesai. Tanggal 15 kita puncaknya. Nah, bagi saya ini menarik. Penyelenggaraan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila, tentu saja. Dan malam ini kita dipertemukan dalam konteks itu. Ya, toleransi saat ini kita hayati dengan adanya dua model puasa. Satu dari model Katolik dan satu dari model Islam. Nah, saya sendiri setiap bulan Ramadan sejak kecil di kampung halaman saya di Desa Belikrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, itu sudah menghayati toleransi sedemikian indahnya. Di bulan Ramadan, saya sebagai anak itu selalu berkeliling di dini hari dengan kentongan bersama teman-teman membangunkan sahabat-sahabat yang sedang berpuasa untuk mempersiapkan sahur. Wow, indah sekali. Keliling, jadi sambil mukul kentongan itu ya. Tek tok tek dung, tek tok tek tok tek dung, sahur tek tok tek dung, itu sukacita. Jadi dan itu dilakukan oleh anak-anak yang tidak hanya beragama Islam. Saya sebagai Katolik, kemudian nanti di puncaknya di bulan Ramadan dengan kemenangan di Idul Fitri. Malam takbir di desa itu kan biasanya jalan kaki. Nah, kita ikut keliling. Nah, kebetulan suara saya bagus. Nah, ada kesempatan itu memimpin juga gitu ya. Wow. Sampai suatu kali saya tergoda mau jadi mualaf. Karena apa? Menarik aku di malam takbir diberi kesempatan, sementara di gereja nggak pernah disuruh solis nih. Iya. Itu pergumulan sebagai anak ya. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu ternyata kita memang dipanggil untuk saling menghormati, saling menghargai. Dan mereka tahu sejak kecil saya mau jadi Romo, mereka tahu. Wow. Jadi mereka sudah tahu bahwa Mas Budi ini mau jadi Romo, entah bagaimana caranya. Kalau ditanya seperti itu. Nah, di bulan Ramadan menjadi bulan yang indah, Idul Fitri menjadi bulan yang indah. Kita ini silaturahmi dari rumah ke rumah, Mas Thomas. Dari rumah ke rumah tanpa pandang bulu apapun agamanya ya di kampung. Kami keluarga Katolik mempersiapkan makanan-makanan kecil untuk menyambut para tamu. Kami berkeliling. Kami mengatakan selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga semua kesalahanku diampuni, saya mohon maaf. Dan kita sambil berlutut di hadapan yang tua, lalu yang tua itu mengatakan, ya nak, kita sama-sama punya kelemahan, meskipun kita beda, kita tetap rukun, dan nanti kalau kita mati sama-sama masuk surga. Kalimat-kalimat itu yang indah. Dan itu Pak Thomas saya hayati. Di kemudian hari setelah saya menjadi Romo, sejak 2008 saya mendapat mandat
menjadi pelayan sebagai Ketua Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang. Dan sampai Nah, sekarang Pak, ya? pengalaman masa kecil itu kemudian tereksplorasikan. Jadi menjadi pengalaman yang tidak hanya lahir dari kedalaman yang spontan, yang alamiah, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang institusional ya. Karena saya bagaimanapun juga Romo, dan bahkan saya mengajak Bapak Oskop pada hari raya Lebaran, pas sholat Id itu kita selalu silaturahmi ke Masjid Agung, kemudian ke pejabat-pejabat yang beragama Islam, lalu ke pondok-pondok pesantren. Itu dari pagi jam 5 sudah berangkat, sampai nanti sampai rumah jam 7 malam. Wah, itu keren itu. Jadi, Kalau dengar, jadi disitulah pengalaman toleransi itu konkret melalui silaturahmi. Dan bersama dengan rekan-rekan muda di Semarang khususnya, selama kurang lebih 18 tahun terakhir, setiap bulan Ramadan kita selalu bersama-sama bagi takjil untuk anak-anak jalanan, untuk mereka yang duafa, seperti itu. Lalu salah satu hal yang unik memang sejak Ibu Sinta Nuriyah Wahid sebagai ibu negara waktu Gus Dur masih presiden, saya selalu diminta oleh Ibu Sinta menjadi tuan rumah ketika beliau rawuh untuk program sahur keliling. Sahur keliling. Jadi itu persiapannya dari pagi sampai pagi, kita nggak tidur untuk menyambut ibu dan mengumpulkan para sahabat yang duafa, para sahabat lintas agama. Itu berjalan dengan baik. Ya, meskipun pernah suatu kali ada kerikil yang menghalangi, tapi semua kita hadapi dengan senyum, dengan rukun, dengan kasih. Itu pengalaman-pengalaman konkret dari kecil sampai menjadi Romo sampai hari ini. Bahkan setelah pensiun sebagai Ketua Komisi AK, 11 tahun saya melayani, itu rajutan silaturahmi terus berjalan. Nggak putus ya, Pak, di luar bulan Ramadan. Jadi kawan-kawan datang, pastoranku sudah menjadi rumah teman-teman Gus Durian, teman-teman persaudaraan lintas agama, mahasiswa-mahasiswi UIN Wali Songo itu kalau dengan pasturan saya, dari di Katedral, di Tanah Mas, di Kebon Dalem, di Ungaran, sekarang di Unika, Sudopranoto, itu sudah menjadi seperti rumah sendiri. Mereka sholat mereka sholat di ruang doa saya, loh, bayangin loh. Wah, sampai ke situ ya, Pak, ya. Iya. Oke. Jadi Ini sebentar, ini ceritanya kayaknya pengalamannya luar biasa nih. Mas Sumardi juga tadi luar biasa. Saya kalau dengar ya cerita dari Romo Budi, cerita dari Mas Sumardi, rasanya kayak udah selesai gitu. Kita ngomong toleransi di Indonesia. Semuanya rasanya tadi ceritanya itulah kira-kira situasi yang kita harapkan sebenarnya kan. Kalau kita tidak lagi bicara perbedaan, tetapi kita bicara ya dengan hal-hal kecil tadi, dan saya pikir itu nyata sekali gitu apa yang baik Romo Budi yang dilakukan di Semarang, yang dilakukan oleh Pak Sumardi gitu. Nah, mungkin saya ke Mas Sumardi, ini kan anak muda. Tentu dengan era yang kita bicara sekarang itu sangat terbuka, apa yang terjadi di belahan dunia bisa begitu cepat juga nyampai, mau di ujung di NTT sana, di desa sana, apalagi Mas Sumardi ini seorang kepala desa yang saya tahu sangat melek teknologi. Tentu keterbukaan akses informasi itu saya pikir sangat cepat. Nah, pertanyaan saya Mas Sumardi, untuk mengelola informasi-informasi yang masuk, mungkin memang ketika Mas Sumardi berada di tengah-tengah masyarakat, cerita-cerita tadi itu seperti itu betul-betul ada begitu ya, yang sudah dibangun bahkan sejak lama. Tetapi ada cerita-cerita, mungkin informasi-informasi dari tempat lain yang masuk, yang mungkin ikut mempengaruhi situasi kebatinan. Nah, bagaimana mengelola informasi-informasi yang masuk itu begitu sehingga kemudian tidak mengacaukan atau tidak mengganggu begitu keharmonisan, kedamaian yang memang selama ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Gimana Mas Mardi? Coba. Kalau misalnya dalam konteks desa nih Pak Thomas ya, kita kan punya ada namanya kelembagaan adat. Oke. Di situ tempat berkumpulnya orang-orang tua yang menjadi tempat kita untuk namanya semacam minta
inilah nasihat gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada pikiran dari luar yang bisa merenggangkan suasana kebatinan masyarakat, ya maka pola yang kita lakukan adalah kita duduk bersama, kita undang semua orang tua, lembaga adat itu sebagai orang tua kita yang kita percaya, untuk kemudian menangkal hal-hal yang membuat desa itu masuk pemikiran-pemikiran yang intoleransi gitu ya. Jadi kita tangkal bersama orang tua, melibatkan anak-anak muda gitu kan, sehingga hal-hal yang kita tidak harapkan itu cukup sulit untuk masuk ke desa gitu ya, terutama soal-soal misalnya intoleransi. Tadi menarik ceritanya Romo ya. Juga sebetulnya dulu saya pernah 2 tahun sekolah di SD, itu SD Katolik Pak Romo. Jadi saya SD-nya SD di di SDK, Sekolah Dasar Katolik di bersama orang tua dari mama saya gitu. Jadi selama 3 tahun di situ. Di situ saat itu belum ada guru agama Islam. Jadi ketika pelajaran agama Katolik ya kami dengar aja gitu kan. Jadi rame-rame nyanyi gitu bersama nyanyi rohani gitu bersama teman-teman yang lain. Namun kemudian ketika saya sudah kelas 3 SD, nah orang tua saya kemudian pindahkan saya ke sekolah ke kampungnya gitu, ke Desa Siru. Jadi sebelumnya saya 3 tahun SD itu di desa tetangga gitu, di kampung dari orang tua dari ibu saya gitu. Jadi saya pengalaman untuk hidup bersama dan mulai dari SD itu sudah hampir sama lah dengan Romo gitu. Bagaimana pergumulan kita dengan keluarga-keluarga kita yang biologi itu berbeda. Saya selalu percaya bahwa Indonesia ini adalah bersama untuk identitas yang berbeda-beda gitu kan. Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Nah, perbedaan itu rahmat. Ini harus dirawat, dijaga bersama sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat yang bisa saja disebabkan oleh faktor ideologis gitu. Jadi saya kira kita harus jaga lah ini, jangan sampai ini terjadi gitu. Dan alhamdulillah kami di Desa Siru yang minoritas ini, yang diapiti oleh desa-desa yang mayoritas keluarga Katolik, kami merasa terayomi, tidak ada hal-hal kami merasa terpinggirkan, termarginalkan dan lain sebagainya. Kami duduk bersama, apapun persoalan yang ada itu kami harus selesaikan secara bersama. Kemudian juga ada namanya sini forum kerukunan antar umat beragama sebagai tempat berkumpul para ulama lah, para romo gitu kan di situ untuk membicarakan soal-soal toleransi, kebersamaan gitu kan. Itu di sini ada di level kabupaten, namanya FKB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Kumpulnya para romo, para ustadz gitu kan. Nah, ketika ada konflik di bawah misalnya, mereka turun ke masyarakat bersama kami di desa dan juga menggandeng orang-orang tua di desa yang punya pengaruh gitu. Sehingga masyarakat bisa tercerahkan, setidaknya bisa menangkal isu-isu yang membuat toleransi kita renggang gitu kan. Nah, saya kira ini pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami di desa gitu ya. Senang ini masyarakat warga Desa Siru ini punya kepala desa seperti Mas Sumardi ini kelihatannya gitu ya. Agak happy, santai, anak muda yang pemikirannya sudah visioner nih, luar biasa. Ini cerita Romo Budi juga tadi itu bagaimanapun menyentuh. Ini sahabat media Indonesia yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini, teman Romo Budi, teman Mas Sumardi. Kalau dari cerita Romo Budi tadi kok kayak enteng begitu ya, bangun silaturahmi, mungkin karena emang dibangun gitu kulturnya dari kecil. Tapi mau ada loh yang susah juga gitu, hanya untuk sekedar gini, nyebrang dikit kayak hanya untuk mau nyapa aja tetangga kiri kanan, dia udah tahu berbeda, udah tetangga, mungkin karena lihat agamanya berbeda, mau tegur aja susah gitu. Nah ini kan ada juga cerita-cerita seperti itu, Mo. Tapi kalau cerita dari Romo Budi tadi kok kayak enteng gitu, itu apa rahasianya, Mo, kalau boleh berbagi gitu dengan teman-teman sahabat media Indonesia kira-kira? Iya, dari pengalaman yang saya syukuri, ya alhamdulillah, saya dari kecil mengalami komunitas yang sangat inklusif ya. Mulai dari desa seperti yang tadi saya sharingkan, dan itu membentuk ya persepsi saya, paradigma saya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Banyak sahabat-sahabat saya
kiai-kiai, habaib ya, yang ustadz-ustadz itu yang sangat Indonesia banget gitu ya. Sehingga Oke. ketika saya dipercaya untuk melayani sebagai ketua Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan pada waktu itu 11 tahun, saya tuh masuk dengan sangat mudah. Jadi dalam membangun silaturahmi itu mengalir begitu saja, Oke. lahir dari pengalaman yang real. Dan bekal saya adalah paradigma positif. Ya, Gereja Katolik kan mengajarkan, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar dan suci yang ada dalam semua agama dan kebudayaan. Bahkan mendorong putri-putranya untuk bekerja sama dalam bidang sosial, moral, bahkan spiritual untuk kesejahteraan, untuk bonum commune. Nah, ternyata toleransi itu menjadi modal besar dalam rangka itu. Sehingga sampai hari ini meskipun saya tidak lagi menjadi ketua Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan, sekarang saya menjadi ketua Komisi Justice and Peace and Integrity for Creation. Jadi untuk Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan. Itu pun pada akhirnya warnanya interreligius gitu ya. Wow. Oke. Jadi, Kemana-mana bicara silaturahmi. interreligious ya. Silaturahmi yang sudah nyambung itu tidak pernah putus. Itu yang saya syukuri. Sahabat-sahabat lintas agama dari Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat kepercayaan, itu menjadi sahabat-sahabat yang bagi saya abadi. Jadi dalam berbagai macam kesulitan, saat duka, saat suka, mereka ya, kita bersama-sama bergerak. Ya, bahkan pergerakan itu tidak lagi dalam taraf, yuk kita membangun kerukunan persaudaraan, enggak. Buah kerukunan dan persaudaraan itu adalah kepedulian, bela rasa. Ketika ada saudara kita yang mengalami kesulitan, jangan tanya apa agamanya, ini kemanusiaan satu yang harus diekspresikan dalam keberagaman yang saling menghargai. Maka disitulah kemudian pengalaman membangun toleransi itu toleransi dalam arti yang sejati. Dari akar katanya, Mas Thomas dan Mas Mardi, toleransi kan dari bahasa Latin tolerare, artinya saling mengangkat beban bersama. Dan ketika tidak ada beban bersama, happy-happy saja kita juga. Jadi rukunnya itu rukun untuk nanam pohon, rukun untuk memperbaiki jembatan yang rusak, rukun untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Ini yang kita buat ya di Semarang pada khususnya di Keuskupan Agung, itu termasuk di Jogja, Semarang, Jawa Tengah, sebagian besar yang masuk di lingkup Keuskupan Agung Semarang. Jadi betul bahwa kita happy, bahkan toleransi sudah melangkah ke ranah menikmati bersama seni budaya. Jadi nanti tahan dulu itu Romo Budi, tahan dulu itu, ini luar biasa, ini boleh saya gali lagi teori. Tapi saya ada sedikit ini ini sama Mas Mardi juga gitu. Terutama kalau kita bicara di dalam konteks bagaimana orang tua mendrill anaknya gitu. Kalau kita lihat sharing-sharing dari banyak orang tua, cerita ketakutan. Tadi Romo Budi mengatakan paradigma positif gitu untuk supaya kita enteng aja sebenarnya kita bergaul di tengah masyarakat. Tapi ada juga Mas Mardi, orang tua ngatain anaknya kira-kira begini. Kira-kira kalau kamu bergaul sama si A, si B, takut terpengaruh gitu. Mas Mardi, ada yang mendrill begitu. Yang muslim ngomong ke sono, nanti kalau kamu gaul sama temanmu yang di sono, nanti kamu terpengaruh. Sono juga bicaranya kira-kira begitu. Ini kan fakta cerita-cerita kalau kita bicara dalam konteks pergaulan. Saya sebelum jawab, Mas Mardi dulu boleh sharing kalau memang ini, nanti baru ditambahin oleh Romo Budi. Mas Mardi silakan. Ya, pertama gini Bang ini ya Thomas ya. Betul, saya kan rumahnya ini apa namanya di desa Gorang gitu ya. Jadi istri semua di sana gitu kan. Di tetangga saya itu ada yang Katolik gitu. Jadi anak-anak itu bebas saja bergaulnya. Jadi saya juga tidak melarang mereka untuk bergaul atau bermain dengan anak-anak tetangga yang secara keyakinan berbeda dengan saya. Itu
mereka bermain di sana dan bahkan mereka masuk ke rumah gitu kan, makan di sana. Pun sebaliknya, jadi anak-anak tetangga yang Katolik ini, anak-anak saya nggak ajak mereka untuk main di dalam rumah saya, bermain di halaman rumah. Bagi kita bahwa ada tempatnya kita memang untuk kemudian mendidik anak-anak kita tentang keyakinan kita. Nah, ada tempatnya memang kita beri mereka kebebasan untuk kemudian bergaul dengan siapa saja, tidak memandang agamanya gitu kan. Nah, pada saat tertentu kita memberikan pencerahan, memberikan pendidikan agama, moral agama kepada anak kita, tapi pada saat tertentu juga kita memberikan mereka kebebasan untuk bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agamanya gitu kan. Dan itu yang praktek yang kita lakukan. Kebetulan tetangga rumah saya itu ada yang keluarga Katolik gitu. Jadi anak-anak itu bebas saja mereka bermain gitu. Ada yang anak saya main ke rumahnya. Mereka pun anak-anak tetangga saya juga main ke rumah saya gitu. Itu sesuatu yang lumrah gitu kan. Di halaman pun mereka main sama. Dan saya kira kita tidak ada penekanan bahwa tidak boleh bergaul dengan ini loh, anak keluarga yang Katolik itu tidak boleh bergaul dengan mereka. Itu kita kasih mereka kebebasan. Dan saya kira praktek semacam ini cocok tidak hanya terjadi misalnya di pengalaman pribadi, tapi juga praktek-praktek ini dilakukan oleh hampir semua masyarakat yang ada di kabupaten saya sejauh yang saya lihat gitu kan. Nah, misalnya kan di sini ada desa yang agamanya di situ ada Katolik, ada Muslim. Ada juga misalnya desa itu semuanya semua Katolik gitu kan. Tapi biasanya kalau misalnya di desa itu campur gitu, ada keluarga Katolik, ada keluarga Muslim, toleransinya justru semakin kuat gitu kan. Karena saling menjaga hal-hal yang membuat toleransi itu bisa renggang gitu kan. Demikian pun ketika misalnya ada acara keluarga, katakanlah ada acara hitanan misalnya, kita bisa mengundang keluarga Katolik untuk berpartisipasi misalnya, untuk ibu-ibu katakanlah masak di dapur. Itu biasa di sini, sesuatu yang biasa. Ada hajatan menikah. Nah, keluarga Katolik datang gitu ke yang Muslim, ibu-ibunya masak di belakang, masak untuk persiapan acara. Pun sebaliknya gitu, ketika ada keluarga Muslim ada keluarga Katolik yang mau buat hajatan, dia undang tetangga-tetangganya yang Muslim untuk kemudian mengurus masak di dapur gitu kan. Itu sesuatu yang sesuatu yang lumrah lah yang saya amati di lumrah sebetulnya ya. Baik, ini didengarkan oleh orang-orang tua nih kira-kira yang disampaikan oleh Mas Sumardi. Tahan dulu Mas Sumardi, saya ke Romo Budi dulu. Tadi dengan orang tua yang mendrill anaknya seperti itu gimana tuh, Mas? Iya, bagus. Jadi kuncinya kan di pendidikan, Mas Thomas. Jadi sejak kecil kan saya sekeluarga, keluarga Katolik, saya 6 bersaudara, saya anak sulung. Ayah ibu saya itu tidak pernah nyekoi kami dengan fanatisme sempit. Jadi pergaulan kita nggak pernah dibatasi. Faktanya ya saya boleh berkeliling, mukul kentongan di dini hari sebagai anak, tidak takut terpengaruh meskipun pada dasarnya ada pergumulan sebagai anak, tetapi ternyatanya tidak sampai terjadi. Dan hal yang sama sebetulnya sekarang ini, hal pendidikan karakter anak, bahwa bangsa kita ini DNA-nya adalah rukun. Kita ini bersaudara. Itu penting ditanamkan oleh orang tua. Jadi tidak perlu khawatir. Saya pernah memang ditanya, ini ketika saya menjadi misionaris di Sumatera, jadi saya pernah di Pematang Siantar, itu ada anak kecil tuh ikut main sepak bola, waktu masuk lapangan, itu tiba-tiba dia bikin tanda salib kan, tanda salib, lalu saya tanya, Uco, aduh, agamamu apa? Kamu kan Islam. Dia bilang, rendah. Ini kan simbol sepak bola katanya. Jadi tanda salib itu simbol sepak bola. Rupanya itu korban nonton TV. Dia sering nonton televisi, nonton sepak bola, pemain-pemain sepak bola bikin tanda salib, lalu mempengaruhi dia. Tapi bukan karena mau jadi Katolik. Ya, itu sekadar spontanitas saja. Nah, ketika pendidikan itu diarahkan kepada keterbukaan, kerukunan, indah sekali. Dan itu saya ngalami sendiri. Ya, di kampung saya sampai hari ini, Mas Thomas dan Mas Mardi, saya sebagai Romo, kalau saya ada acara di rumah, ibadah Katolik,
itu bapak-bapak di kampung kami, ibu-ibu tidak hanya bantu di dapur, ikut ibadahnya. Sehingga jadwal ibadah itu harus saya buat bakdo Isya. Jadi mereka selesai Isya, baru datang ke rumah, ikut dari awal sampai akhir. Wah, Suatu indah kali saya sekali, tinggal, ya. suatu kali saya tinggal, saya mulai duluan, saya dimarahi. Dianggap saya tidak menghargai mereka. Jadi ini kan sesuatu yang sangat mendalam gitu ya. Ketika pendidikan itu masuk ke dalam hati kita, mempengaruhi hidup kita, sampai sepuh pun mereka masih menghayati itu. Pernah ada pengalaman negatif, ada 1-2 orang pendatang mempengaruhi, tapi mereka nggak berubah gitu loh sampai hari ini. Oh, Itu bisa dibayangkan, usia saya 54 tahun. Jadi saya di SD sampai SMP, SMA, SMP saya masih di kampung, kemudian saya jadi pastor 96, 25 tahun yang lalu, setiap kali saya pulang, ada acara syukuran di rumah dengan misa secara Katolik, bapak-bapak, ibu-ibu warga kampung yang beragama Islam, mereka marah kalau saya tinggal. Nah ini sesuatu banget. Marah bukan karena mau dikatolikkan, tapi marah karena ditinggal ibadah gitu ya. Hebat. Itu udah persaudaraannya itu udah luar biasa, Wak, ya. Udah nggak mikir lagi. Ini tingkatnya udah tingkat dewa semua nih kayaknya. Tapi gini, Mo. Ini kan cerita-cerita positif seperti yang disampaikan oleh Mas Bardi, Romo Budi ini gitu ya. Pernah nggak, apalagi kalau kayak kasus Romo Budi misalnya, sudah Katolik Romo pula, masuk ke sebuah komunitas begitu. Pernah nggak gitu kira-kira ya disampaikan provokasi tertentu, mungkin mengalami penolakan dalam arti tertentu, bicara soal mungkin nanti dia bawa agama segala macam. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu, Mak? Alhamdulillah saya belum pernah mengalami itu. Saya datang ke pondok pesantren, ya, saya sowan kiai-kiai, saya datang ke masyarakat yang mayoritas, saya membagi takjil, saya membantu korban penggusuran yang 100% itu Islam agamanya di Bisa Kota gitu, Semarang. gimana itu? Saya datang, mereka nggak curiga. Wes, Mereka mantap. tahu saya pastor. Bahkan kita menjadi mediator untuk kemudian rumah-rumah yang sudah rata tanah itu sekarang dibangun lagi oleh Pemkot menjadi pemukiman yang indah untuk mereka tanpa ada kekhawatiran. Mereka datang ke pastoran tanpa khawatir. Mereka bahkan pernah ini mahasiswa-mahasiswi UIN, Mas Thomas, itu datang malam Natal ke tempat saya tugas di satu paroki. Aku pikir mau menjaga keamanan kan, ternyata tidak. Mereka tuh minta tempat karena apa? Mereka mahasiswa-mahasiswi perbandingan agama-agama. Mereka bilang, kami nggak mau hanya teori, kami mau melihat dari dekat ibadah malam Natal tuh kayak apa sih? Ikut dari awal sampai akhir. Meskipun kemudian mereka dimarahi ya oleh oknum-oknum di institusinya. Tapi ini kan indah. Dan ketika mereka ditegur, tidak selesai. Pada tahap berikutnya lebih banyak lagi mereka datang untuk belajar dari dekat. Bukannya berhenti, tetapi justru malah tambah banyak. Dan sampai hari ini kedekatan itu tidak pernah membuat kita saling mempengaruhi. Mereka takut jadi Katolik, saya takut jadi mualaf, itu nggak ada. Karena apa? Kita yakin beragama itu kan pilihan. Memilih satu iman itu kan pilihan, nggak bisa dipaksakan. Saya juga bilang kalau ada orang datang mau jadi Katolik, memang berani kamu jadi Katolik? Pelajaran dulu 1 tahun. Belum tentu lulus. Nah, diuji. Sama kalau kita mau jadi mualaf pun sekarang dengan persiapan, ada pendampingan ya oleh kiai tertentu. Supaya apa? Supaya kita kalau jadi mualaf ya jadi mualaf yang baik, bukan menjelek-jelekkan asalnya. Jadi murtadin juga menjadi murtadin yang baik, tidak jelek-jelekkan agama yang dulu. Itu yang penting gitu. Ini keren nih, Mas Mardi. Ini Romo Budi sudah membuka tadi begitu ya. Langsung, ini kan kalau kita bicara konteks besar Indonesia,
Tadi ada cerita menarik dari Semarang, cerita menarik dari Desa Siru, dari Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur. Tetapi rasa-rasanya ketika kita bicara di media sosial hari ini, ruang yang memang entah berantah, begitu sensitifnya ketika kita bicara agama. Sedikit-sedikit malah bicara ujaran kebencian dan segala macam itu berseliweran gitu di media sosial. Nih, rasanya yang tadi diceritain oleh Mas Sumardi, diceritain oleh Romo Budi, agak ada kesenjangan jauh begitu dengan apa yang sebenarnya memang sedang dibangun narasinya oleh entah kelompok dari mana saya juga tidak tahu. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi begitu dengan bangsa kita kalau kita boleh bicara dalam konteks yang besar. Dengan semua cerita-cerita tadi itu nggak tercermin begitu. Mas Mardi dulu baru mungkin ke Romo Budi gitu. Iya, pertama ini soal ya Pak, cara pandang kita terhadap ini ya, terhadap keyakinan orang lain gitu ya. Ini kan soal misalnya kedangkalan pemahaman agama mungkin ya. Membaca literatur keagamaan hanya sepintas lalu kemudian mengklaim sana sini bahwa ini yang benar ini yang salah gitu kan. Nah, hemat saya bahwa mempelajari agama harus komprehensif lah. Harus komprehensif, kemudian kita mempelajari agama dalam kehidupan sehari-hari itu harus komprehensif dan tidak hanya membaca teks-teks keagamaan hanya sepintas dan teks keagamaan harus dibaca secara utuh gitu, sehingga pemahaman agama kita soal misalnya bagaimana hidup bermasyarakat, toleransi dan lain sebagainya itu utuh gitu kan. Dan saya kira semua agama tentu mengajarkan bagaimana hidup toleransi, hidup bersama, hidup berdampingan. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk membenci satu dengan yang lainnya. Dan semua agama saya berkeyakinan pasti mengajarkan hal-hal yang positif sehingga terbangunlah kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat. Jadi kesolehan itu sebetulnya kesolehan pribadi ini harapan kita dia akan membentuk menjadi kesolehan sosial, ya kan? Siap. Jadi kesolehan diri ini kemudian ketika banyak orang-orang soleh, maka itu akan membentuk sebuah komunitas yang juga soleh kan gitu. Kebaikan diri ini harus terintegrasi keluar menjadi kebaikan kolektif, menjadi kebaikan banyak orang. Dan ini pemahaman seperti ini akan muncul kalau misalnya kita mempelajari agama ini tidak sepotong-sepotong gitu kan, tidak komprehensif, tidak utuh, sehingga keluarnya pun juga akan seperti itu, sepotong-sepotong gitu kan, tidak memahami agama secara saya kira seperti itu Pak. Itu masa dari Romo Budi bagaimana Mo? Hiruk pikuk, aduh luar biasa media sosial kita hari-hari ini. Gimana Mo? Iya, saya pertama pendapat dengan Mas Mardi ya, pemahaman yang terbatas, potong-sepotong, lalu kemudian pemahaman yang seperti itu dipakai untuk menyerang. Medsos sekarang ini memang memprihatinkan, ya, saling menyerang, itu tidak mencerminkan identitas agama masing-masing. Iya, bagi saya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Maka kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam menyerang saya misalnya, ya saya ini benar-benar Islam nggak ya? Ini jangan-jangan malah menodai keislaman yang saya pelajari, yang saya mengerti dan merusak ya paradigma sahabat-sahabat saya jauh lebih banyak yang baik. Tapi kemudian saya punya pemikiran begini, objektif kebenaran itu lebih banyak sahabat-sahabatku yang jauh lebih inklusif dan membawa damai, mulai dari ulama. Saya bersahabat dengan Gus Mus, dengan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, dengan Gus Muwaffiq, dengan Gus Yahya, dengan Gus Mitfah. Jadi kurang apa lagi dengan Bante Panyavaro, dengan Bante Catamano, dengan Bante Damasubu, dengan Kohandityo dari Konghucu, dengan kawan-kawan Hindu, semua bersahabat. Nah, maka medsos ini saya curiga, Mas Thomas. Ya, apa tuh? Medsos itu kan mencari viral, dan semakin viral semakin banyak income kan. Akhirnya sebetulnya. Ujung-ujungnya duit, dan itu menyedihkan. Jadi jumlahnya sebenarnya sedikit, tapi mungkin berisik gitu mau kira-kira ya. Iya, begini, saya pinjam istilahnya Gus Mitfah.
itu seperti cabai rawit itu kan kecil tapi bikin perut mules gitu. Iya, iya, Beda iya, dengan iya. cabai-cabai yang gede itu nggak pedes tapi nikmat gitu ya, memberikan Jadi keindahan. Jadi ini boleh nih sedikit analoginya Romo Budi. sedikit tetapi ini memang bisa betul-betul membuat kita tergelincir ya. Kerikil itu kan membuat kita mudah kepleset. Yes, ya. Maka tugas kita media mainstream itu bagaimana tetap membawa keseimbangan ini, bahwa DNA kita ini rukun. Nah, itu nggak bisa dibantah. Mau diadu domba kayak apapun kita itu nggak mempan. Kita dijajah 320 tahun oleh Belanda, 3 tahun oleh Jepang. Nggak bisa kita dipecah belah. Karena DNA kita rukun. Nah, sekarang ini tugas kita untuk mewartakan kerukunan di tengah-tengah arus itu. Saya mengatakan begini, negeri kita itu laksana samudra luas yang dalam dengan kekayaan yang melimpah. Ada mutiara semakin dalam kita menyelam. Ada kekayaan-kekayaan nabati, hewani yang begitu melimpah di lautan itu. Sayangnya, kita kadang-kadang dan seringkali hanya tergoda oleh debur ombak yang meledak 5 tahunan karena politik, dan Karena belakangan politik. ini karena medsos yang cari duit. Siap, siap. Oke, 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 oke. Ini menarik. Ini ada beberapa catatan-catatan positif dari Mas Mardi, dari Romo Budi. Ini sebagai closing statement, kalau boleh saya minta ke dua sahabat media Indonesia ini. Ya, saya ingatkan lagi ya, mungkin baru teman-teman sahabat media Indonesia yang baru bergabung. Jadi kita sedang berbicara, sebenarnya ini sharing session di bulan Ramadan. Kita bicara tentang toleransi itu bukan hanya sekedar kata, tapi terutama perbuatan sebenarnya. Orang latah bicara, ya kita toleran, kita bicara pluralisme, menghargai keragaman, tapi sebenarnya di dalam laku dan perbuatan kita itu jauh sekali gitu. Tapi dengan sharing apa yang disampaikan oleh Mas Sumardi tadi, dari Romo Budi, rasanya untuk berbuat, untuk bertindak dan berlaku toleran itu kok enteng gitu ya kalau dengar ceritanya gitu. Nah, tadi Romo Budi sebelum saya lupa, tadi menyinggung soal di aspek budaya, berkesenian, dan segala macam. Ini bisa di-sharing-kan ceritanya. Ini kan Romo Budi juga memang cukup banyak track record atau pengalaman-pengalaman di dalam kegiatan seni dan budaya begitu. Itu gimana dinamikanya yang ada di sana? Ya, pengalaman saya, kebudayaan kesenian itu kan menjadi pintu masuk untuk membangun kerukunan. Ya, bahkan ketika kebudayaan dan kesenian itu punya quote in quote label spiritualitas religiusitas tertentu. Ya, ada musik Islami, ada lagu-lagu Kristiani, ada tarian-tarian yang mengekspresikan budaya agama Hindu misalnya, atau dengan meditasi dalam konteks Buddhis dan Konghucu. Nah, itu menjadi kekayaan. Nah, selama ini kami menjadikan itu sebagai kekuatan untuk membangun kerukunan. Bahkan selama saya melayani sebagai Ketua Komisi HAK 11 tahun pada waktu itu, selalu ada yang namanya serawung budaya. Jadi setiap agama hadir dengan ekspresinya, sesuai dengan agamanya. Saya bermain musik dengan lagu Kristiani, tapi berkolaborasi dengan penari sufi dari Pondok Pesantren Al-Islam. Misalnya seperti itu. Jadi ini biasa ya kita lakukan, dan itu menjadi keindahan. Di Solo, di Jogja, di Muntilan, di Semarang, yang paling banyak memang saya melakukan di Semarang. Jadi gelar budaya dengan perspektif interreligius itu kita buat rutin. Dan ini mengumpulkan, ini mempersatukan. Tidak ada perpecahan ketika kita menikmati kesenian dan kebudayaan secara bersama, bahkan ketika kesenian kebudayaan itu bernuansa Islami. Misalnya di Semarang itu ada tarian nadra. Tarian nadra ini tarian yang hampir punah, tapi kemudian saya angkat, saya ajak untuk gelar budaya di alun-alun, dilihat orang banyak, saya bawa ke kota Semarang,
dan indah. Itu tarian silaturahmi sebetulnya. Hebat, hebat, Dan hebat. seperti itu. Ada banyak kekayaan budaya, warisan leluhur kita yang bisa mempersatukan kita daripada memecah belah. Gitu. Oke, keren, keren, keren. Mas Mardi, nih kalau bicara konteks inisiatif-inisiatif seperti yang tadi teman-teman sudah cerita, sharing yang mungkin disampaikan oleh Romo Budi, oleh Mas Mardi sendiri begitu. Nah, akan ada inisiatif-inisiatif apa kira-kira yang dibayangkan oleh Mas Mardi untuk mengelola sebuah kehidupan beragama, terutama dalam rangka mempengaruhi terutama generasi-generasi muda kita begitu, Mas Mardi? Ya, ya. Saya tadi sepakat ya dengan Romo Budi yang mengatakan bahwa budaya dan kesenian itu adalah pintu masuk kita untuk apa namanya mempersatukan identitas yang berbeda-beda itu. Kalau boleh saya tambahkan, olahraga juga termasuk pintu masuk kita untuk hidup sama gitu kan. Biasa di sini kalau misalnya ada pertandingan sepak bola ya gabung aja semua itu tanpa melihat identitas gitu kan. Jadi ketiga hal ini menurut saya adalah apa namanya budaya, kesenian dan olahraga adalah pintu masuk kita untuk kemudian memperkuat konsep toleransi yang kita diskusikan ini gitu kan. Jadi kalau kalau sudah gabung di tiga hal ini kan saya kira orang semua akan tidak melihat ini agamanya apa, si B agamanya apa, semua bersatu gitu kan, semua bersatu bersama gitu kan, sanda tawa di sana. Dan saya kira praktek-praktek seperti itu saya kira hampir sama lah juga di Nusa Tenggara Timur dan di Manggarai Barat ini. Itu seperti yang Pak Budi sampaikan, apa namanya, itu akan membuat toleransi kita semakin kuat gitu. Kalau dalam konteks desa saya misalnya, desa saya masih kental dengan budaya-budaya lokal kedaerahan gitu. Misalnya soal pembagian harta warisan itu masih menggunakan budaya gitu kan. Jadi bukan masih belum masyarakat masih pendekatan budaya. Misalnya budaya kita di Manggarai misalnya, perempuan tidak boleh mendapatkan harta warisan. Nah, kalau konsep Islam kan itu beda kan. Islam ada cara-cara pembagian. Tapi dalam konteks ini misalnya di Manggarai khususnya di desa saya, untuk pembagian harta warisan masih pendekatan budaya. Pun juga misalnya ketika kita melamar anak orang gitu ya, itu masih kita kedepankan soal budaya gitu, budaya bahasa daerah, kemudian apa namanya, itu juga akan mempersatukan kita gitu kan. Jadi konteks budaya masa adalah pintu masuk kita untuk memperkuat toleransi di antara gitu. Siap. Wah, luar biasa ya, tidak terasa kita obrolannya ini mau luar biasa. Ini dari Semarang, dari Desa Siiru di Manggarai Barat, jauh sekali, tapi akhirnya kita bertemu untuk berbicara tema yang saya pikir sangat relevan dengan situasi kita hari-hari ini. Memang kita pengen mengajak sebenarnya Mo dan Mas Mardi, untuk sahabat media Indonesia pengen juga membawa lingkar pengaruh untuk komunitas mereka masing-masing. Sebagai penutup, boleh saya meminta mungkin komentar penutup dari dua sahabat media Indonesia saya yang hebat-hebat ini. Saya mulai dari, karena tadi di awal oleh Mas Mardi, mungkin boleh saya mulai dari Semarang dulu. Romo Budi, ada titipan pesan untuk sahabat media Indonesia yang mengikuti kita pada malam hari ini dalam diskusi kita. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Thomas dan Mas Mardi. Yang pertama, kita kembali sadar bahwa DNA bangsa kita adalah rukun bersaudara, ya, Bhinneka Tunggal Ika, dan itu sudah dirumuskan sebagai dasar negara kita melalui Pancasila. Semua apapun agama dan kepercayaannya mengacu pada ketuhanan yang Maha Esa, mewujudkan dalam kemanusiaan yang adil dan beradab untuk persatuan Indonesia. Kalau ada masalah, duduk bersama, mufakat, musyawarah untuk mufakat. Mufakat yang benar, bukan mufakat kamu ikut pendapatku, bukan, tapi mufakat yang benar. Dan ini terjadi dari sepanjang sejarah bangsa kita. Lalu keadilan sosial terwujud. DNA ini harus disadari. Yang kedua, ya saya pribadi memang menggunakan media sosial untuk mewartakan kerukunan, kebangsaan, keadilan lingkungan, persaudaraan. Itu yang saya buat entah di Instagram, entah di TikTok, entah di YouTube. Konten-konten saya itu, meskipun belum laku.
belum laku. Ya, follower saya belum sampai 10.000, baru Tolong hampir sahabat media 9.000. Indonesia yang mengikuti nanti setelah ini langsung follow akun Instagramnya Romo Budi yang hebat ini. Terus Mo, silakan. Jadi IG, YouTube, TikTok itu saya pakai untuk mewartakan kebaikan, kerukunan, dan saling menghargai. Sambil saya juga mengingatkan umat saya sendiri, tidak latah, tidak terpengaruh oleh provokasi yang memecah belah. Lalu Siap. yang terakhir, ketiga, itu sudah kita wujudkan. Di Semarang itu kan kota yang sangat bagus. Menjelang Ramadan, ada Dukderan. Ya, Di menjelang Hari Raya Nyepi ada pawai ogoh-ogoh. Lalu pada Hari Raya Paskah ada Karnaval Paskah yang Wih, diikuti oleh semua masyarakat. Ini sudah berjalan gara-gara pandemi, memang kita terhenti. Moga-moga setelah pandemi, semua itu bisa dipulihkan lagi kembali untuk merajut toleransi, kerukunan, persaudaraan, dan kebangsaan kita. Amin, 3 itu amin, pesan amin. dan closing saya. terima Syukran, kasih banyak. syukran. Silakan, Mas Mardi. Ya, Closing statement ya, kalau boleh. ini sebenarnya pertama gini, dalam pandangan saya bahwa Indonesia ini kan tabung bersama untuk identitas yang berbeda-beda. Perbedaan itu adalah rahmat. Sampai oleh Romo Budi tadi bahwa ada konsep Islam yang mengatakan bahwa rahmatan lil alamin gitu. Ya. Nah, konsep misalnya toleransi ini harus kita jaga, perbedaannya harus kita jaga. Kita bisa bandingkan misalnya di negara-negara luar gitu ya. Hanya karena perbedaan cara pandang, cara sikap itu juga yang membuat mereka konflik. Nah, kita sih berharap bahwa Indonesia ini negara yang besar dengan banyak budayanya, banyak agama, banyak bahasa dan lain sebagainya. Kalau ini tidak terawat, tidak terjaga dengan baik, maka ini benih-benih konflik yang akan muncul ke permukaan. Dan saya kira tugas kita semua sebagai anak bangsa harus menjaga toleransi, kemudian keberagamannya harus terus dijaga, jangan sampai ya dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang membuat kita pecah belah gitu sebagai bangsa. Saya kira begitu. Wah, Thomas. saya happy sekali, senang sekali. Sharingnya Romo Budi, Mas Sumardi, saya nggak menyangka artinya ini banyak, kalau bicara di kita itu banyak dagingnya begitu obrolan kita pada malam hari ini, luar biasa. Saya sendiri juga akhirnya banyak mendapat inspirasi cerita dari Romo Budi, dari cerita dari Mas Mardi. Ya, sahabat media Indonesia, jadi jangan lupa juga ya, ini dua tokoh kita ini, dua sahabat Indonesia ini, nanti Romo Budi bisa di follow Instagramnya, Mas Mardi juga bisa di follow Instagramnya, biar makin luas begitu lingkar pengaruh yang kira-kira bisa kita bagikan kepada teman-teman, sahabat, saudara-saudari kita yang mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Lebih dari itu, teman-teman sahabat media Indonesia, karena memang kita dibatasi oleh waktu, saya berterima kasih sekali atas sharingnya. Romo Budi, terima kasih sekali. Mas Sumardi, terima kasih banyak juga atas perspektif, berbagi pengalamannya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk siapa saja yang mendengarkan diskusi kita pada malam hari ini. Kalau saya boleh rangkum tadi sedikit, tadi ada perspektif positif atau paradigma positif kalau memang kita ingin betul-betul membangun persaudaraan itu. Dan di atas segala-galanya, kalau tadi dari kata Romo Budi, DNA bangsa ini itu adalah DNA kerukunan begitu, bukan DNA saling membenci, bukan DNA pecah belah, apalagi yang kita bicara hari-hari, kita bicara intoleran dan segala macam. Tadi Mas Sumardi juga nih, tokoh muda, pemimpin muda dari salah satu desa di Manggarai Barat sana di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ingin mengajak juga sahabat media Indonesia dari seluruh Indonesia, di seluruh tanah air. Ya, tadi bicara tentang kita menjaga dan merawat bersama keberagaman kita, dan juga tadi beliau sampaikan untuk juga tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang memang masuk, apalagi dengan era media sosial yang sangat terbuka sekarang ini. Jadi terima kasih atas kesabarannya teman-teman sahabat media Indonesia. Selamat untuk ya terus melanjutkan ibadah puasa, dan untuk Romo Budi yang masih juga melewati beberapa hari lagi puasa untuk memasuki masa Paskah, semoga semuanya berjalan lancar. Dan sahabat media Indonesia, terima kasih, sampai ketemu lagi di dalam diskusi kita di
program-program Jurnalis on Duty selanjutnya. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak sekali Terima lagi, Mo. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya, oke. Salam sehat, Mo. Saya tutup, Mo, ya. Mas Mardi, thank you very much. Terima kasih Mas Mardi. Salam sehat selalu, Ya. Mas Thomas. Mari. Terima kasih, Mo. Romo. Ya, mari.